Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin X-ray di Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, ditemukan bahwa proses pengadaan tersebut tidak melalui perencanaan kebutuhan yang memadai. Tidak ada identifikasi yang jelas mengenai penerima barang, jenis, dan jumlah mesin X-ray yang akan diadakan. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2024, yang menekankan pentingnya analisis kebutuhan dalam setiap proses pengadaan untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyimpangan. Dengan demikian, ketidakpatuhan terhadap ketentuan dalam surat edaran tersebut dapat berkontribusi pada terjadinya praktik korupsi, seperti yang diduga terjadi dalam kasus pengadaan mesin X-ray di Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, mematuhi pedoman yang ditetapkan dalam Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2024 menjadi sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki dugaan korupsi dalam pengadaan mesin X-ray di Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) untuk tahun anggaran 2021. Penyidikan dimulai pada tanggal 12 Agustus tahun 2024. Berdasarkan perhitungan awal auditor, potensi kerugian negara akibat kasus ini mencapai sekitar 82 miliar rupiah. KPK telah memeriksa beberapa saksi terkait kasus ini, termasuk PIT Sekretaris Jenderal Kementan, Ali Jamil, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Karantina Pertanian. Selain itu, KPK juga telah mencegah 6 orang bepergian ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan. Meskipun KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus ini, identitas dan jumlah tersangka belum diungkapkan kepada publik. Kasus ini menambah daftar panjang dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, yang sebelumnya juga menghadapi kasus serupa. Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan X-ray di Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Kementan tahun anggaran 2021, beberapa temuan utama yang diungkap sejauh ini adalah sebagai berikut. 1. Kerugian negara yang signifikan. Auditor menyebutkan bahwa potensi kerugian negara mencapai sekitar 82 miliar rupiah dari total nilai proyek pengadaan. 2. Markup harga. Salah satu modus utama dalam dugaan korupsi ini adalah adanya markup harga dalam pengadaan mesin X-ray. Harga yang diajukan dalam proyek diduga jauh lebih tinggi dibandingkan harga pasar. 3. Prosedur tidak sesuai aturan. Pengadaan mesin X-ray diduga tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini mencakup pelanggaran dalam proses lelang, seperti pengaturan pemenang tender. 4. Keterlibatan pejabat tinggi. Beberapa pejabat tinggi di Kementan diperiksa oleh KPK, termasuk PIT Sekretaris Jenderal Kementan, Ali Jamil, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Karantina Pertanian. Ada dugaan kuat keterlibatan mereka dalam mengatur pengadaan ini. 5. Pencegahan ke luar negeri. KPK telah mencegah 6 orang bepergian ke luar negeri terkait penyelidikan kasus ini. Hal ini menunjukkan bahwa ada dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam jaringan korupsi ini. 6. Penetapan tersangka. KPK telah menetapkan tersangka, meskipun identitas mereka belum diumumkan ke publik. Penyidikan masih berlangsung untuk memperkuat bukti dan mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat. Kasus ini mencerminkan pola korupsi yang sering terjadi dalam proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah, di mana anggaran besar menjadi sasaran penyalahgunaan. Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin X-ray di Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Kementan tahun anggaran 2021, beberapa temuan utama yang diungkap adalah 1. Markup harga. Terdapat indikasi bahwa harga pengadaan mesin X-ray, termasuk X-ray statis, mobile X-ray, dan X-ray trailer atau kontainer, di markup sehingga melebihi harga pasar yang wajar. 2. Perencanaan yang tidak memadai. Badan Karantina Pertanian diduga tidak melakukan perencanaan yang memadai terkait kebutuhan dan spesifikasi mesin X-ray, yang mengakibatkan pengadaan tidak sesuai dengan kebutuhan operasional. 3. Pelanggaran prosedur pengadaan. Proses pengadaan diduga melanggar prosedur yang berlaku, termasuk kemungkinan adanya pengaturan pemenang tender dan ketidaksesuaian dengan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terkait pertanyaan mengenai perbedaan spesifikasi atau adanya suap dan gratifikasi dalam kasus ini, hingga saat ini belum ada informasi resmi yang mengungkapkan detail tersebut. Penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berlangsung, dan informasi lebih lanjut akan disampaikan sesuai perkembangan penyidikan. Pada poin kedua,
dugaan bahwa perencanaan pengadaan mesin X-ray tidak memadai mengindikasikan beberapa hal berikut. 1. Kebutuhan tidak didukung studi yang jelas. Badan Karantina Pertanian diduga tidak melakukan studi kelayakan atau analisis kebutuhan yang mendalam sebelum mengajukan pengadaan mesin X-ray. Tanpa studi ini, spesifikasi teknis yang diajukan kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan. 2. Pengadaan berorientasi pada anggaran, bukan kebutuhan. Pengadaan seringkali lebih berfokus pada penggunaan anggaran besar daripada efektivitas dan efisiensi penggunaan barang. Dalam kasus ini, spesifikasi mesin X-ray yang diadakan mungkin dibuat terlalu tinggi atau rendah sehingga tidak relevan untuk aplikasi di karantina pertanian. 3. Ketidaksesuaian dengan standar teknis. Perencanaan yang buruk dapat menyebabkan barang yang diadakan tidak memenuhi standar teknis yang diperlukan. Hal ini berpotensi mengakibatkan mesin X-ray yang diadakan tidak efektif dalam mendeteksi ancaman biologis, hama, atau benda lain yang menjadi tujuan utama penggunaannya di pos karantina. 4. Imbas pada operasional karantina. Jika spesifikasi tidak sesuai kebutuhan, mesin X-ray yang diadakan mungkin tidak optimal digunakan. Hal ini berpotensi memperlambat proses pemeriksaan barang atau membuatnya menjadi mubazir. Dugaan perencanaan yang tidak memadai biasanya juga menjadi celah bagi oknum tertentu untuk melakukan penggelembungan anggaran, penyesuaian spesifikasi agar sesuai dengan rekanan tertentu, atau memanipulasi hasil tender demi keuntungan pribadi. Dalam konteks ini, KPK mendalami apakah kelemahan dalam perencanaan memang disengaja sebagai bagian dari modus korupsi atau murni akibat kelalaian. Dalam pengadaan mesin X-ray di Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Kementan tahun anggaran 2021, ditemukan bahwa perencanaan kebutuhan peralatan tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan bahwa tidak ada identifikasi kebutuhan yang memadai dalam penetapan penerima barang, jenis, dan jumlah peralatan X-ray yang akan diadakan. Selain itu, penempatan peralatan X-ray tersebut belum mempertimbangkan dampak radiasi yang ditimbulkan. Lebih lanjut, pengadaan peralatan X-ray statis dan mobile tersebut belum mempertimbangkan faktor kesehatan dan keselamatan atas dampak radiasi terhadap personel yang akan mengoperasikan peralatan tersebut. BPK juga mencatat bahwa Badan Karantina Pertanian belum memiliki peta jalan roadmap terkait penyiapan prosedur operasional standar pos anggaran, dan sumber daya manusia yang memadai dan aman untuk pemanfaatan peralatan X-ray di lingkungan karantina pertanian. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa aspek kesehatan dan keselamatan kerja, khususnya terkait paparan radiasi dari peralatan X-ray, belum dianalisis dan dipertimbangkan secara memadai dalam perencanaan pengadaan tersebut. Hal ini berpotensi membahayakan personel yang mengoperasikan peralatan tersebut dan mengindikasikan adanya kelalaian dalam memenuhi standar keselamatan yang diperlukan. Dalam pengadaan peralatan X-ray, ada beberapa standar keselamatan dan kesehatan kerja yang harus dipenuhi untuk melindungi personel dari paparan radiasi. Standar-standar tersebut mencakup aspek teknis, prosedural, dan administratif, yang diatur oleh regulasi internasional maupun nasional. Berikut adalah poin-poin utama. 1. Standar internasional. International Atomic Energy Agency (IAEA) mengatur penggunaan peralatan radiasi dengan aman, termasuk pengadaan X-ray. Menyediakan panduan dalam Basic Safety Standard (BSS) terkait dosis paparan radiasi yang aman. International Commission on Radiological Protection (ICRP) menetapkan batas dosis paparan untuk pekerja radiasi, maksimum 20 milisievert per tahun, rata-rata selama 5 tahun. 2. Standar Nasional di Indonesia. Peraturan Bapeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Pengadaan dan penggunaan peralatan radiasi seperti X-ray harus mendapatkan izin dari Bapeten. Mengatur pemantauan dosis, evaluasi risiko radiasi, dan pelaporan. Kepmenaker No. 51 Tahun 2018. Mengatur pengendalian paparan radiasi di tempat kerja, termasuk alat pelindung diri (APD), dan pelatihan khusus bagi operator. 3. Aspek teknis pada peralatan. Shielding, perisai radiasi. Mesin X-ray harus dilengkapi dengan perlindungan radiasi internal untuk meminimalkan paparan ke lingkungan sekitar. Sertifikasi peralatan. X-ray yang diadakan harus sesuai dengan standar ISO atau IEC terkait keamanan radiasi. Fitur pengamanan. Peralatan harus memiliki mekanisme penghentian otomatis jika terjadi kebocoran radiasi. 4. Pengelolaan dan operasional. Pelatihan khusus.
Operator harus memiliki sertifikasi penggunaan alat radiasi. Pembuatan zona aman. Harus ada zona terbatas dengan tanda peringatan di sekitar area X-ray. Pemantauan dosis radiasi. Setiap operator harus menggunakan dosimeter untuk memantau paparan radiasi harian dan akumulatif. 5. Evaluasi risiko. Penilaian lokasi dan instalasi. X-ray harus dipasang di ruangan yang dirancang khusus untuk mengendalikan radiasi. Pemeriksaan rutin. Pemeriksaan berkala untuk memastikan tidak ada kebocoran radiasi atau kerusakan pada alat. 6. Batas dosis aman. Untuk pekerja radiasi, maksimal 20 milisievert per tahun ICRP. Untuk publik umum, maksimal 1 milisievert per tahun. 7. Dokumentasi dan izin. Setiap pengadaan harus disertai dokumen izin Bapeten, termasuk laporan analisis dampak radiasi ADL. Semua dokumen inspeksi dan uji alat harus tersedia sebelum operasional dimulai. Kesimpulan, mematuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja untuk pengadaan X-ray adalah hal yang wajib untuk melindungi pekerja dan publik. Jika aspek ini diabaikan, risiko kebocoran radiasi dan dampak kesehatan meningkat, yang dapat melanggar hukum dan membahayakan nyawa. Dalam dugaan kasus korupsi pengadaan X-ray di Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, Kementan, salah satu kelemahan utama yang teridentifikasi adalah kurangnya perencanaan kebutuhan. Berikut adalah elaborasi mendalam mengenai isu tersebut. 1. Tidak ada studi kebutuhan yang memadai. Pengadaan X-ray tidak didasarkan pada analisis kebutuhan operasional di lapangan. Tidak ada kajian mendalam untuk menentukan apakah pengadaan mesin X-ray benar-benar diperlukan, baik dari segi kuantitas maupun jenis teknologi yang paling sesuai. Akibatnya, ada potensi pembelian alat yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik pos karantina pertanian, sehingga alat tersebut menjadi tidak efektif. 2. Penetapan penerima yang tidak terencana. Tidak ada mekanisme atau peta jalan yang jelas untuk menentukan lokasi atau unit kerja penerima mesin X-ray. Penetapan penerima sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi dan kesiapan fasilitas yang ada di lokasi tersebut, seperti kesiapan ruang kerja, sumber daya manusia (SDM), dan anggaran operasional. 3. Tidak ada identifikasi kebutuhan berdasarkan jenis mesin X-ray. Pengadaan mencakup berbagai jenis X-ray, seperti X-ray statis, mobile X-ray, dan X-ray trailer. Namun, tidak ada studi yang menunjukkan kebutuhan spesifik untuk setiap jenis tersebut di lokasi-lokasi tertentu. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara jenis mesin X-ray yang diadakan dengan kondisi atau kebutuhan operasional di lapangan. Misalnya, penggunaan X-ray trailer mungkin tidak relevan di lokasi dengan akses jalan terbatas. 4. Ketiadaan evaluasi jumlah X-ray yang dibutuhkan. Tidak ada dasar perhitungan yang jelas terkait jumlah mesin X-ray yang diadakan. Pengadaan besar-besaran tanpa analisis kebutuhan dapat mengakibatkan kelebihan alat di satu lokasi, sementara lokasi lain yang lebih membutuhkan justru tidak mendapatkan fasilitas tersebut. 5. Dampak dari kurangnya perencanaan. Pemborosan anggaran, pengadaan alat tanpa kebutuhan yang jelas berpotensi menyebabkan pengeluaran yang tidak efektif. Alat tidak terpakai idle equipment, mesin X-ray yang tidak sesuai kebutuhan atau tidak memiliki operator yang terlatih berisiko tidak digunakan secara optimal, menjadi aset yang mubazir. Efisiensi operasional terganggu, lokasi yang membutuhkan justru tidak mendapatkan alat yang sesuai karena alokasi yang tidak tepat. Peningkatan risiko penyimpangan, ketiadaan perencanaan yang jelas membuka peluang untuk manipulasi proyek, seperti penyesuaian spesifikasi untuk kepentingan tertentu atau penggelembungan anggaran. 6. Indikasi modus korupsi. Ketidakjelasan dalam perencanaan dan identifikasi kebutuhan sering kali menjadi bagian dari modus korupsi. Tanpa studi kebutuhan yang transparan, pengadaan dapat diarahkan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu, seperti rekanan atau pemasok yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan operasional seringkali menjadi alasan utama terjadinya markup harga atau pembelian barang yang kualitasnya rendah. Langkah yang seharusnya dilakukan untuk menghindari masalah serupa di masa depan, pengadaan mesin X-ray harus melibatkan langkah-langkah berikut. 1. Studi kebutuhan mendalam, menganalisis kebutuhan operasional setiap pos karantina pertanian. 2. Penilaian lokasi, menentukan lokasi penerima berdasarkan kesiapan fasilitas dan kebutuhan alat. 3. Evaluasi jumlah dan jenis, menghitung jumlah alat yang sesuai dan memilih jenis mesin X-ray yang relevan dengan kebutuhan.
4. Dokumentasi dan transparansi. Semua proses perencanaan dan keputusan harus terdokumentasi dengan baik dan dapat diaudit. Kelemahan dalam perencanaan ini mencerminkan masalah struktural dalam tata kelola pengadaan di instansi pemerintah, yang memerlukan reformasi mendalam untuk mencegah penyalahgunaan. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP Nomor 5 Tahun 2024, yang ditetapkan pada tanggal 29 Oktober tahun 2024, menekankan pentingnya pencegahan korupsi dalam pengadaan barang jasa pemerintah, khususnya pada tahap perencanaan dan persiapan pengadaan. Salah satu poin krusial yang diangkat dalam surat edaran ini adalah larangan melakukan pengadaan tanpa didahului oleh analisis kebutuhan yang lengkap dan memadai. Poin utama dalam surat edaran. 1. Pencegahan korupsi sejak tahap perencanaan. Surat edaran ini menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi harus dimulai sejak tahap perencanaan pengadaan. Hal ini mencakup keharusan melakukan analisis kebutuhan yang komprehensif untuk memastikan bahwa barang, jasa yang akan diadakan benar-benar diperlukan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. 2. Larangan pengadaan tanpa analisis kebutuhan. Ditegaskan bahwa pengadaan barang, jasa tanpa didahului oleh analisis kebutuhan yang memadai dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan dan praktik korupsi. Oleh karena itu, setiap rencana pengadaan harus disertai dengan dokumen analisis kebutuhan yang jelas dan terperinci. 3. Penetapan penerima, jenis, dan jumlah barang, jasa. Analisis kebutuhan harus mencakup identifikasi yang tepat mengenai siapa yang akan menjadi penerima barang, jasa, jenis barang, jasa yang dibutuhkan, serta jumlah yang sesuai. Hal ini untuk memastikan bahwa pengadaan tersebut efektif dan efisien, serta menghindari pemborosan anggaran. Relevansi dengan kasus pengadaan mesin X-ray di Kementerian Pertanian. Dalam konteks dugaan korupsi pengadaan mesin X-ray di Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, ditemukan bahwa proses pengadaan tersebut tidak melalui perencanaan kebutuhan yang memadai. Tidak ada identifikasi yang jelas mengenai penerima barang, jenis, dan jumlah mesin X-ray yang akan diadakan. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2024, yang menekankan pentingnya analisis kebutuhan dalam setiap proses pengadaan untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyimpangan. Dengan demikian, ketidakpatuhan terhadap ketentuan dalam surat edaran tersebut dapat berkontribusi pada terjadinya praktik korupsi, seperti yang diduga terjadi dalam kasus pengadaan mesin X-ray di Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, mematuhi pedoman yang ditetapkan dalam Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2024 menjadi sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengadaan barang jasa pemerintah.